Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ramachandra, Stambuk F551-19070, kelas B, dalam tugas pemrograman jaringan tentang membuat video penjelasan tentang dasar pemrograman C#. Baiklah, saya akan menjelaskan antara lain poin yang akan dijelaskan, yaitu konsep pemrograman C# dan framework.NET. Kemudian struktur program C# dan template sintaks dasar C#. Pertama-tama adalah konsep pemrograman C#. C# mirip dengan C++, yakni sebuah bahasa pemrograman berorientasi objek. C# sering disebut C#.NET. Ini mengindikasikan bahwa C# hanya, tanda kutip hanya, ini biasa sering disebut, namun sebenarnya bukan seperti ini ya. Hanya digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang terdistribusi. Namun sebenarnya itu C# dapat digunakan untuk mengembangkan banyak aplikasi termasuk aplikasi Windows. Cuman C# adalah bahasa yang dibangun untuk dapat berintegrasi dengan environment.NET, dapat pula digunakan untuk membuat halaman web atau XML. Kemudian karena setelah disinggung sebelumnya yaitu C#.NET, maka apa itu framework.NET? .NET Framework dibaca .NET merupakan sebuah perangkat lunak kerangka kerja yang berjalan pada sistem operasi Microsoft Windows. Saat ini NET Framework umumnya telah terintegrasi dalam distribusi standar Windows. Di sini maksudnya adalah ketika pertama membeli Windows pada umumnya .NET Framework ini sudah ada. .NET seringkali juga dapat diartikan sebagai platform yang mana digunakan sebagai environment atau ini adalah lingkungan. Jadi framework ini menciptakan sebuah lingkungan, jadi aplikasi-aplikasi yang pada umumnya aplikasi Windows dapat berjalan pada sistem jaringan lain. Kemudian struktur program dan sintaks dasar pada C#. Struktur dasarnya ada bagian deklarasi pustaka, bagian kelas, bagian fungsi atau metode, sedangkan untuk sintaks dasarnya menggunakan using keyword, class keyword, comment, member variables, member function, dan identifier. Ya, untuk contoh bagaimana struktur dasarnya, saya akan tunjukkan. Kita pertama buka Visual Studio 2019. Nah, dapat menggunakan ini ya, Visual Studio 2019 ini. Saya menggunakan ini, aplikasi ini. Create new project, net, kita pakai net, pilih .NET maksudnya, .NET, nah ini console app .NET. Kita kasih project nama tugas 1 Pemjar. Di sini adalah lokasinya. Ya, ini adalah deklarasi pustaka. Bagian ini deklarasi pustaka. Kemudian ini bagian kelas, dan ini adalah fungsi atau metode. Coba ya kita di sini kita coba program sederhana, yakni console dot write line buka kurung tanda kutip hehe boy. Di sini dia agak ada sedikit tanda ini expected semicolon expected, maka kita harus tambahkan. Tata cara penulisan yaitu setiap di akhir statement ditambahkan semicolon. Kemudian console read key terus semicolon pula. Kita coba run. Ya, ada kan? Kita pencet enter. Maka akan tertutup konsol. Nah, sebenarnya itu kita pertama-tama menuliskan konsol, kemudian titik, ini adalah write line agar
eh, untuk membentuk sebuah ini line atau baris yang berisi hehe boy. Kemudian kita tambahkan console read key. Ini agar jika tadi saya hanya menggunakan readline hehe boy saja, maka ketika setelah program ini dijalankan akan langsung tertutup. Namun jika saya menambahkan console read key ini dengan menambahkan semikolon tentunya, maka seperti itu tadi. Nanti kita pencet enter, baru program tertutup. Baiklah, itu saja berarti dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dharma Kirti, Stambuk F5511901. Nah, di video ini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya mengenai poin-poin, yaitu teknik penulisan komen pada C#, konsep dan implementasi variabel pada C#, teknik penanganan user input pada C#, konsep penggunaan escape character pada C#, dan teknik penyisipan string pada C#. Tentu saja yang pertama, penulisan komen. Komen merupakan sebuah tulisan dalam script yang tidak akan dibaca ataupun dijalankan saat proses debug. Nah, komen berfungsi untuk memberi penjelasan pada sebuah bagian kode. Pada C#, penulisan komen dilakukan dengan menggunakan sintaks double slash atau slash asterisk bintang. Jadi komen itu adalah baris tulisan yang nanti saat program dijalankan dia tidak akan dibaca atau dijalankan. Nah, komen itu gunanya untuk memberi sebuah penjelasan pada bagian-bagian kode supaya nanti udah diingat fungsi kode ini untuk apa, kode itu untuk apa, gitu. Misalnya pakai double slash seperti ini atau slash bintang. Nah, langsung contohnya. Untuk komen, misalnya saya ada program hello world, right line, oke, hello world. Nah, jika tulis komen di bawah sini, dia tidak akan muncul. Saya tulis komen, ini adalah komen. Nah, ini dia saat kalau kita jalankan programnya dia tidak akan muncul. Tidak muncul komentar di atas. Lalu juga cara kedua, slash bintang, ini juga adalah komen. Lalu tutup seperti ini. Nah, juga kita jalankan juga dia tidak akan muncul. Kita masuk aja yang kedua. Maksudnya ini implementasi variabel. Nah, variabel digunakan untuk menyimpan suatu nilai yang nantinya juga bisa dipanggil kembali. Penulisan variabel pada C# yaitu tipe data atau nama variabel. Contohnya yaitu misalnya integer usia, string nama, lalu char A, dan lain-lain. Variabel bisa diberi nilai dengan menggunakan simbol sama dengan, misalnya int usia sama dengan 19, string nama sama dengan apa gitu. Nah, lalu tipe data pada C# ada beberapa macam, yaitu integer untuk menyimpan angka, string untuk menyimpan teks, float untuk desimal, boolean untuk menyimpan true atau false. Nah, masih banyak lagi yang lain seperti double, byte. Penulisan variabel ada beberapa aturan, yaitu harus diawali huruf, tak boleh ada simbol kecuali underscore, terdiri atas kombinasi huruf A sampai Z atau angka 0 sampai 9, dan tidak boleh menggunakan spasi. Tunggu saja contohnya. Ini kita hapus saja. Oke. Sekarang kita ada variabel usia sama dengan 18, string nama sama dengan tanda kutip kalau seperti ini. Lalu kita tulis
Misalnya untuk supaya panggil variabelnya kita tulis saja nama variabelnya usia, lalu console write line nama seperti ini. Ini kita jalankan, dia akan muncul 18 usia tadi dan mainin namanya. Oke, lalu saja kita lanjut. Oke, lalu kita juga teknik penanganan user input. Nah, untuk memasukkan atau input pada C# itu menggunakan variabel sama dengan console.readline. Nah, input yang diterima itu hanya bisa berupa string. Jika kita ingin masukkan tipe data lain, nanti kita harus convert ke tipe data yang diinginkan. Misalnya seperti ini ada integer var. Nah, ini setelah nanti data diinputkan, dia akan convert dulu ke integer sebelum dimasukkan ke variabelnya. Oke, kita contohnya. Ini misalnya kita punya integer usia, kita hapus saja nilainya. Oke. Dan kita seperti ini. Nah, kita buat program sederhana. Masukkan nama. Kita pakai write saja. Masukkan nama. Console. Write. Masukkan usia. Oke. Lalu sini kita untuk inputkannya. Ini kita console.readline. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ini string, kita tidak perlu untuk ubah. Oh, tunggu. Ini kita tulis nama sama dengan seperti ini. Lalu sini usia, kita pakai usia ya, sama dengan ini kita harus convert terlebih dahulu, convert to int32, lalu console.readline seperti ini. Lalu kita tampilkan nanti ini. Jadi nama sama dengan nama. Oke. Sini kita usia sama dengan usia. Oke, kita jalankan. Masukkan nama misalnya Dharma, usia 18. Ini juga begini. Jadi begini untuk cara menginputkan nilai ke variabel. Lanjut saja ke selanjutnya. Escape character. Nah, escape character adalah sebuah karakter yang berfungsi untuk memberitahu konsol untuk memperlakukan karakter di depannya dengan berbeda dari biasa. Escape character menggunakan sintaks backslash begini. Lalu contohnya escape character itu yang sering dipakai adalah backslash n, backslash t, dan backslash tanda kutip. Jadi gunanya ini untuk kita memberitahu konsol kalau karakter misalnya karakter n, t, dan tanda kutip ini kita harus lakukan beda dari biasanya. Nah, contohnya supaya lebih jelas. Misalnya ini kita hapus saja. Kita punya program console.writeLine hello world. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk yang pertama backslash n itu guna seperti kita untuk menyuruh konsol untuk programnya ditulis di baris di bawahnya seperti kita menekan tombol enter.
Nah, kayak gini. Nah, ini ada spasi, ada jarak batasnya. Ini kalau backslash n. Kalau backslash t, dia seperti kita tekan tombol tab. Jadi nantinya dia akan maju beberapa spasi seperti ini. Nah, kalau tanda kutip, dia itu misalnya ini akan ada string. Nah, jika kita ingat tanda kutip untuk di world-nya, maka akan error karena ini akan dibaca stringnya itu hanya sampai sini, hello sampai sini aja. Belakangnya ini sudah bukan dianggap string lagi. Nah, jadi jika kita ingin taruh tanda kutip begini, kita harus pakai escape character backslash depannya tanda kutip seperti ini. Nah, supaya untuk tampilkan tanda kutip di hello world-nya seperti ini. Oke, itu untuk escape character. Kita masuk yang terakhir, menyisipkan string. Menyisipkan string digunakan ketika kita ingin menampilkan sebuah variabel string di tengah-tengah sebuah kalimat. Misalnya seperti ada teks, lalu tengah-tengah kita akan menampilkan variabel baru. Tengah-tengah ini bisa kayak string atau integer, sembarang. Tampilkan begini. Lalu teks lagi di depannya. Nah, ada cara-caranya, ada macam-macam untuk menyisipkan string. Bisa pakai tanda tambah, lalu variabel tambah teks begini, atau kita pakai kurung kurawal, lalu ada indeksnya, dan belakang ini ada variabel nanti, atau kita pakai tanda dolar, lalu teksnya, lalu ada kurung kurawal, variabel, lalu teks, sama dengan begini. Langsung masuk ke contohnya, misalnya seperti oke, lalu kalau pertama kita buat variabel int usia sama dengan 18, string nama sama dengan Dharma. Nah, seperti ini. Lalu kita ingin tampilkan di tengah-tengahnya, misalnya saya punya teks seperti kita bikin D3 ini. Kita rasakan hasilnya caranya untuk 3 macam caranya untuk menyisipkan teks. Nah, misalnya ini nama saya adalah, cara pertama kita pakai tambah, lalu variabelnya variabel nama, lalu tambah lagi, lalu teksnya misalnya nama, lalu usia tambah usia. Nah, seperti ini. Rapi. Ya, seperti ini. Ini cara pertama. Lalu cara keduanya kita harus pakai nama saya adalah, nah sini kita pakai indeks 0, lalu usia indeks lagi 1, lalu koma. Nah, sini kita tulis variabelnya. Yang pertama kan adalah nama, jadi kita tulis pertama itu nama, koma lagi usia. Seperti ini. Nah, terakhir cara ketiga itu kita pakai tanda dolar di depannya dulu. Nah, lalu nama saya adalah, sini kita kurung kurawal, sini langsung variabelnya, langsung variabelnya aja, nama, lalu usia, kurung kurawal, usia. Seperti ini. Jadi nanti ini semua inputannya sama, yaitu nama saya adalah panggil variabel nama Dharma, lalu usia 18. Kita jalankan saja.
seperti ini dia. Halaman 18 sama. Jadi begini cara untuk menyisipkan string ya ke dalam teks yang sudah ada. Oke, jadi baik, itu saja penjelasan dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Oke, baik, jika ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Rawan Stambuk, F551-19061. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Untuk materi yang saya jelaskan, yang pertama adalah konsep dan teknik implementasi percabangan di pemrograman C#. Yang kedua adalah konsep dan teknik implementasi perulangan di pemrograman C#. Dan yang ketiga adalah konsep dan teknik implementasi operator di pemrograman C#. Untuk materi yang pertama, konsep dan teknik implementasi percabangan di C#. Untuk percabangan sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu pemilihan statement-statement atau perintah-perintah tertentu yang akan dijalankan didasarkan atas kondisi tertentu. Statement atau perintah tertentu akan dijalankan apabila memenuhi ketentuan yang telah didefinisikan sebelumnya. Untuk percabangan di C#, terdapat percabangan if else, dan switch case. Tetapi untuk bentuk if juga memiliki bentuk seperti if else, statement if. Pada pernyataan if, nanti akan ditentukan kondisi ekspresi yang akan dievaluasi. Apabila kondisi bernilai benar, maka pernyataan pada blok atau tanda kurung kurawal akan dieksekusi. Apabila bernilai salah, maka perintah akan diabaikan. Statement if else, pernyataan bentuk if else. Pada percabangan if else ini nanti akan dieksekusi apabila pernyataan if mempunyai nilai false. Ini pernyataan else adalah pernyataan yang paling akhir akan dieksekusi. Kemudian ada statement if else if. Pernyataan percabangan bentuk if else if ini nanti akan dieksekusi apabila pernyataan bentuk if mempunyai nilai salah, maka dia akan menuju ke pernyataan else if. Tetapi apabila pernyataan else if ini salah, maka dia akan pernyataan else if yang selanjutnya. Tapi apabila semua nilai bernilai salah, maka perintah akan diabaikan. Kemudian ada statement if else. Pada percabangan ini nanti akan dieksekusi secara terurut, mulai dari pernyataan if. Apabila kondisinya bernilai salah, maka akan ke pernyataan else if. Apabila semua nilai else if bernilai salah, barulah pernyataan else akan dieksekusi. Kemudian ada percabangan switch case. Switch case merupakan alternatif dari pernyataan if else if. Switch akan mengeksekusi satu statement dari banyak kondisi. Pada switch, terdapat perintah break untuk bisa keluar dari pernyataan switch setelah dieksekusi. Apabila break case pada case pertama tidak digunakan, maka dia akan memeriksa pada case yang kedua. Kemudian pada percabangan switch juga terdapat default. Ini akan dieksekusi apabila semua case bernilai salah. Penggunaan switch case ini biasanya digunakan agar program terlihat lebih rapi apabila mempunyai banyak percabangan. Untuk program percabangan, langsung saja kita ke Visual Studio. Baiklah, sekarang kita sudah ada pada tampilan Visual Studio. Di sini saya akan mencoba membuat program sederhana menggunakan percabangan if, di mana program ini nantinya saya akan mencoba memasukkan nilai berat badan, kemudian menggunakan percabangan if, saya akan mengkategorikannya apakah berat badan tersebut masuk kategori kurus, normal, atau gemuk. Untuk kode program pertama kita buat adalah int atau pendeklarasian variabel dengan nama berat badan. Untuk kita singkat saja beban. Setelah itu kita tuliskan console.writeLine. Kemudian kita isikan di dalamnya, masukkan berat badan Anda. Sini untuk bertujuan supaya nanti nilai untuk variabel beban dimasukkan di sini. Kemudian kita taruh beban sama dengan int.parse. Kemudian dari parse ini adalah untuk mengubah nilai dari string menjadi data numerik. Console. Kemudian di sini kita buat percabangan if, di mana kondisinya apabila beban lebih kecil dari 35. Kita buka kurung kurawal, kita tuliskan statementnya console.write
write line, Anda masuk kategori kurus. Di luar kurung kurawal untuk if-nya, kita tuliskan console.readkey supaya saat programnya dijalankan, dia tidak langsung keluar. Kita coba jalankan programnya. Nah, di sini kita lihat dimintakan inputan untuk berat badannya. Kita coba masukkan 33. Dan kita lihat hasilnya Anda masuk kategori kurus. Kemudian ini bisa kita tambahkan juga dengan else if. Kita copy. Nah, kemudian kita ubah nilainya lebih besar. Bukan operator conditional and. Boleh kita tuliskan beban lebih kecil atau sama dengan 40, maka tuliskan Anda kategori normal. Sini kita tambahkan else. Kita copy lagi. Kita ubah nilainya menjadi 40. Ini kita ubah jadi 45. Nilainya kita ubah. Pada bright line-nya kita ubah sedikit gemuk. Kemudian kita jalankan programnya. Ada masuk kategori sedikit gemuk. Sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu konsep dan teknik implementasi perulangan di C#. Definisi perulangan adalah sebagai bentuk algoritma yang berfungsi untuk mengulang perintah-perintah baris program dengan aturan tertentu. Perulangan bertujuan untuk mengefisienkan penulisan program sehingga tidak perlu dilakukan berkali-kali. Perulangan yang ada pada C# yang pertama adalah perulangan while, perulangan do, perulangan for, dan perulangan for each. Perulangan while. Perulangan while memiliki jumlah perulangan yang sesuai kondisi logika tertentu. Pernyataan dalam while akan terus dieksekusi selama nilainya bernilai true dan akan berhenti saat nilainya bernilai false. Struktur umumnya seperti ini. Kemudian ada perulangan do. Perulangan do memiliki atau sering disebut dengan perulangan do while, hampir sama dengan perulangan while. Perulangan ini akan terus dijalankan selama masih memiliki nilai true. Tetapi pada perulangan do, pengecekan kondisi dilakukan setelah kondisi pernyataan, yaitu dia akan menjalankan satu kali perintah, kemudian akan mengecek apakah nilai kondisinya bernilai salah atau benar. Kemudian ada perulangan for. Pada perulangan for digunakan untuk melakukan eksekusi pada bagian program secara berulang dalam jarak tertentu. Pada umumnya, perulangan for biasanya sudah diketahui batas awal, syarat perulangannya, dan perubahannya. Selama kondisi tersebut terpenuhi, maka pernyataan akan terus dieksekusi. Bentuk umum dari perulangan for seperti ini, yaitu diawali for, kemudian buka kurung, inisialisasi, titik koma, kondisi, kemudian ada iterasi. Setelah itu, maka statement akan dijalankan. Kemudian ada perulangan for each. Fungsi yang digunakan untuk melakukan perulangan for each ada pada elemen array. Tanpa harus menspesifikkan batas array tersebut. For each tidak hanya untuk array bertipe data integer, tetapi juga bisa array bertipe data string. Bentuk perulangan for each, di mana ada tipe, kemudian ada elemen, bulan in, kemudian nama koleksi. Setelah itu, statement akan dijalankan. Untuk contoh program perulangan, langsung saja kita ke Visual Studio. Baiklah, sekarang saya akan mencoba membuat program sederhana untuk mengimplementasikan perulangan. Untuk perulangan yang saya buat di sini adalah perulangan while. Yang pertama kita tuliskan adalah sebuah pendeklarasian variabel dengan tipe data integer dengan nama hello. Dengan nilai 1. Kemudian kita buat while di sini. Kemudian kondisinya hello lebih kecil dari 10. Buka kurung. Kita tuliskan statementnya console.write hello world. Kemudian kita tuliskan
di sini increment untuk hello. Di sini variabel hello akan melakukan increment. Setelah itu kita tuliskan di sini console.readkey agar saat programnya selesai menjalankan perintahnya tidak akan langsung menutup. Ini kita coba jalankan. Nah, di sini kita lihat ada hello world sebanyak 9 kali. Kemudian kita akan membuat perulangan do atau perulangan do while. Di sini kita cukup ambil perulangan while-nya, kita copy. Kemudian kita paste di akhir. Kemudian di sini kita tambahkan do. Maka akan jadi perulangan do atau do while. Kemudian kita coba jalankan programnya. Nah, kita lihat di sini programnya juga menjalankan kalimat hello world sebanyak 9 kali. Artinya ini sesuai dengan kondisinya. Tetapi kita coba ubah nilai variabel hello menjadi 11 atau lebih besar daripada 10. Maka kita coba jalankan. Di sini dia hanya menampilkan satu kali kalimat hello world. Karena pada perulangan do while akan tetap melakukan eksekusi walau hanya sekali. Baiklah, kita sudah sampai ke materi yang terakhir, yaitu konsep dan teknik implementasi operator di C#. Definisi operator yaitu simbol yang biasanya dilibatkan dalam program untuk melakukan suatu operasi dan manipulasi. Operator-operator yang ada pada C# adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah operator assignment atau penugasan, operator aritmatika, operator kondisional, dan operator relasional. Operator assignment disebut juga dengan operator penugasan, yaitu berupa tanda sama dengan yang berfungsi untuk memberikan nilai ke sebuah variabel. Contohnya seperti ini, ada sebuah variabel, kemudian ada tanda sama dengan, kemudian akan diberikan nilai. Contohnya ada variabel angka, maka akan diberikan nilai 10. Kemudian ada hewan yang diberi nilai dengan nilai macan. Kemudian ada operator aritmatika. Sudah disediakan operator-operator untuk bisa digunakan memanipulasi dan mengelola data numerik. Contoh operator aritmatika pada pemrograman C#. Yang pertama ada operator penjumlahan, kemudian ada operator pengurangan, operator perkalian, operator pembagian, dan operator sisa bagi atau modulo. Kemudian ada operator relasional. Pada pemrograman C# terdapat operator relasional untuk memanipulasi perbandingan antara dua nilai sehingga menghasilkan nilai boolean atau logika. Operator-operator relasional pada C# ada seperti tanda double N atau operasional kondisional N. Kemudian ada operator kondisional OR. Kemudian ada NOT yang ditandai dengan tanda seru. Kemudian ada operator logis N. Kemudian ada operator logis OR dan operator logis XOR. Kemudian ada operator kondisional. Pada pemrograman C terdapat operator kondisional untuk memanipulasi data logika sehingga menghasilkan nilai boolean. Operator-operator kondisional pada C# adalah sebagai berikut. Yang pertama itu operator lebih besar dari, ada kurang dari, lebih besar atau sama dengan, ada lebih kecil atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Untuk contoh implementasi operator, langsung saja kita ke Visual Studio. Baiklah, sekarang saya akan mencoba membuat program untuk mengimplementasikan operator pada pemrograman C#. Pertama-tama, di sini kita akan lakukan pendeklarasian variabel int angka 1. Kemudian di sini kita gunakan operator assignment atau penugasan, yaitu sama dengan, nah kita pasangkan angka 5. Kemudian kita deklarasikan angka kedua, T2 sama dengan 10. Kemudian kita tambahkan pendeklarasian int tambah sama dengan angka 1 sama dengan angka 1. Kita gunakan operator aritmatika untuk penjumlahan.
angka 2. Kemudian kita deklarasikan variabel kurang dengan cara kemudian kita taruhkan angka 1. Kita gunakan operator pengurangan. Kemudian kita angka 2 console.writeLine hasil tambah. Kemudian kita tuliskan lagi kita ubah menjadi pengurangan. Jadi kurang. Kita coba jalankan programnya. Hasil penjumlahan sama dengan 15 dan hasil pengurangan sama dengan min 5. Nah, itu tadi sekian contoh pengimplementasian operator pada pemrograman C#. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri Faiz, nomor F551-19172. Di video ini saya akan menjelaskan konsep dari struktur data array dan metode yang ada pada C#, dan serta juga saya akan memberikan implementasinya. Untuk struktur data array ini adalah sebuah struktur data yang bisa menyimpan sebuah atau banyak data nilai dari tipe data yang sama ke dalam satu kontainer. Struktur data sendiri adalah konsep tentang bagaimana koleksi dari banyak data disimpan, digunakan, dan dimanipulasi dari dalam satu kontainer. Untuk struktur data array ini dia ada 3 dimensi. Terbagi beberapa dimensi, yaitu ada array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan array multidimensi. Oke, langsung saja kita ke implementasinya. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan using di sistem namespace array, terus kelas program static void main string. Astagfirullah, tunggu. Langsung saja di sini saya melakukan tipe data integer, kemudian menggunakan variabel nilai 1, kemudian nilai dari variabel tersebut 10, dan diulangi lagi integer nilai 2 sama dengan 20, jangan lupa titik koma ya. Terus integer nilai 3 sama dengan nilainya 30, terus integer nilai 4 sama dengan nilainya 40. Nah, untuk memanggilnya ini berarti kita melakukan sintaks console writeLine, terus dalam kurung masukkan sini nama variabel array tadi nilai 1. Oke, terus jangan lupa titik komanya. Kemudian ulangi lagi yang kayak tadi. Terus nilai 2. Terus ulangi lagi tadi console writeLine kurung nilai 3 titik koma. Terus console titik writeLine kurung nilai 4. Oke, kemudian kita start. Agak lambat ya, mohon maaf, agak sedikit lambat. Ada yang error. Apa ini? Tunggu saya lihat dulu. Oh, ada satu sintaks yang dilupa kayaknya. Console read line. Console read line, terus buka tutup kurung. Nah, kita start. Nah, ini hasil dari array tadi. Oke, itu implementasi dari array. Oke, kita lanjut di metode. Metode yaitu ada sebuah pernyataan yang akan dijalankan ketika dia dipanggil. Seperti contohnya itu method void. Method void itu suatu
adalah suatu metode yang hanya menjalankan sekumpulan perintah yang tidak menghasilkan suatu nilai, tetapi masih dapat menampilkan sesuatu nilai tersebut ke layar. Oke, langsung saja ke implementasinya. Oke, langsung saja. Nah, ini tadi contoh yang saya sebut tadi, metode void, ya, metode paling sederhana yang jika dipanggil dia akan jalan jika dipanggil. Nah, langsung saja saya sini membuat sebuah contoh paling sederhana. Tuh apa ya? Penjumlahan saja, penjumlahan perkalian pembagian. Konsol write line dalam kurung misalnya 15 ditambah 21. Jangan lupa tanda titik koma. Terus konsol lagi write line buka tutup kurung misalnya 15 dibagi 5. Oke, buka titik 2 lagi. Nah, ini lagi konsol write line line dalam kurung 123 dikurangi 121. Nah, terus penutup konsol read line buka tutup kurung. Oke, kita jalankan ya, di yes saja. Nah, ini hasil dari metode penjumlahan, pengurangan, dan pembagian tadi. Nah, itu tadi konsep array dan metode yang ada pada C#. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk sintaks yang tadi itu saya masih ada beberapa yang saya tidak ingat. Jadi saya melihat beberapa sumber di Google seperti di Codepolitan, Mahir Coding, Pintar Coding. Jadi ya masih belajar juga, saya kurang tahu C#. Oke, untuk konsep struktur data selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Farhat, kelas B dengan nomor stambuk F551-19046. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua tema, yakni yang pertama konsep dan teknik implementasi struktur C#. Yang kedua, konsep variabel bertipe value dan bertipe reference. Oke, langsung saja kita masuk kepada untuk yang pertama, di sini ada penjelasan struktur pada C#. Ini definisinya. Struk atau struktur merupakan tipe data yang menyimpan beberapa data dengan default publik. Struktur bermanfaat untuk mengumpulkan sejumlah data dengan tipe yang berbeda. Struk mempunyai jenis tipe data nilai, value type. Kemudian poin-poin penting yang terdapat pada struktur di C#. Yang pertama, struktur dibuat dengan keyword struk. Lanjut, selain memiliki daftar variabel, struk juga dengan sangat mungkin memiliki metode. Kemudian, struk memiliki tipe data value, dan yang terakhir, tujuan dari adanya struk adalah untuk mewakili atau melambangkan adanya sebuah record. Mungkin saya akan memberikan contoh dari codingan struktur. Jadi saya sudah membuat codingannya dengan namespace tugas underscore struktur. Pada kesempatan kali ini saya membuat program struk dengan tema saham. Jadi di sini saya membuat deklarasi struk dan saham. Jadi fungsi utama dari struk adalah untuk menggabungkan tipe-tipe data. Di sini saya menggunakan dua tipe data, yakni string dengan integer. Pertama ada public string nama perusahaan, kedua ada public string kode saham, kemudian ada public string bidang saham, dan terakhir ada ya tipe data public integer harga saham. Berikut cara pengisian pembuat pertanyaan dari kode-kode tersebut. Console.write
nama perusahaannya, saham 1, nama perusahaan, kemudian console.readline. Kemudian berikutnya sampai dengan berapa harga saham. Saya tekankan kembali, fungsi dari struk adalah memuat dari tipe-tipe data dalam satu perintah. Mungkin bisa langsung kita jalankan. Masih loading. Oke, sini. Siram. Lanjut. Bisa kita start ulang. Oke, karena tadi saya pertama mengisi nama perusahaan dengan kode string, jadi dia terdiri dari beberapa karakter dan temanya saham. Jadi apa nama perusahaannya? Contoh saya isi Telkom Indonesia. Apa nama kode saham? Sebelumnya saya mengisi dengan tipe data string. Jadi nama kode saham kita harus menggunakan. Kode sahamnya itu TLKM. Apa bidang perusahaannya? Kalau sekarang bidang perusahaan dari Telkom itu infrastruktur. Dengan berapa harga saham? Karena tadi saya mengisinya dengan integer, berarti kita harus mengisi dengan harga saham perusahaan dari Telkom sendiri. Update adalah 3.404 per lembar saham. Mungkin sekian penjelasan dari kode program struk. Saya akan lanjutkan ke tema berikutnya, yakni konsep variabel bertipe value dan bertipe reference. Pertama kita bahas dari konsep dan poin penting pada variabel bertipe value. Variabel tipe value dapat diberikan nilai secara langsung yang berasal dari using class system .value type. Kemudian variabel jenis value, nilai yang diacu adalah oleh variabel tersebut adalah data itu sendiri, sehingga ketika dia dikopikan ke variabel lain, datanya akan dikopi. Pada umumnya digunakan untuk menyimpan data yang berukuran kecil, kurang dari 16 byte. Adalah variabel yang bertipe primitif, seperti byte, char, short, unshort, float, decimal, dan lain-lain. Kemudian ada konsep variabel, konsep dan poin penting pada variabel bertipe reference. Pada umumnya disimpan pada heap, berasal dari namespace system.object. Satu objek dapat direferensikan oleh dari satu variabel. Perubahan nilai pada objek referensi yang sama akan memengaruhi nilai pada objek lainnya. Dan apabila dikopi, hanya alamat memorinya saja yang dapat dikopikan. Mungkin itu dua tema yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini.
ada konsep dan teknik implementasi struktur di C#, dan konsep variabel bertipe value dan bertipe reference. Oke, mungkin